Pernahkah kamu naik mobil dan merasa kegerahan? Apa yang kamu lakukan ketika merasa kegerahan? Yap, ketika kegerahan dan kamu menyalakan AC lama-kelamaan akan terasa dingin. Kenapa ya AC bisa membuat dingin? Bagaimana sih cara kerjanya? Zona Belajar telah merangkumnya untuk Anda, cekidot. Apakah air kondisioner atau AC itu? Air kondisioner ialah istilah umum untuk perlengkapan yang memelihara udara di dalam ruangan agar temperatur dan kelembapannya menyenangkan. Apabila di dalam ruangan temperaturnya tinggi, maka panas yang diambil agar temperatur turun atau disebut dengan pendinginan. Sebaliknya, ketika temperatur ruangan rendah, panas yang diberikan agar temperatur naik atau disebut dengan pemanasan. Sebagai tambahan, kelembapannya ditambah atau dikurangi agar terasa nyaman. Dengan demikian, perlengkapan yang diperlukan untuk suatu air kondisioner terdiri atas cooler, heater, moisture controller dan ventilator. Air kondisioner untuk mobil pada umumnya terdiri dari heater atau cooler dengan pembersih embun atau moisture remover dan pengatur aliran udara. Jadi, air kondisioner atau AC adalah peralatan untuk mengontrol temperatur, mengontrol sirkulasi udara, mengontrol kelembaban, dan memurnikan udara atau purification. Heater atau pemanas, suatu alat yang memanaskan udara di dalam mobil atau udara segar dari luar yang dihisap ke dalam ruang dan digunakan untuk pemanasan disebut dengan heater. Ada beberapa tipe heater, termasuk heater air panas atau hot water heater, heater pembakaran atau combustion heater, dan heater gas buang atau exhaust heater, tetapi biasanya yang digunakan adalah heater air panas. Prinsip dasar heater air panas adalah sebagai berikut. Pada heater sistem air panas, air pendingin mesin disirkulasikan melalui heater core agar heater core menjadi panas. Kemudian blower meniupkan udara dingin melalui heater core panas untuk memanaskan udara. Cooler atau pendingin. Cooler ialah alat untuk mendinginkan dan menghilangkan kelembaban udara di dalam kendaraan, atau udara segar dari luar yang dihisap ke dalam kendaraan untuk membuat udara terasa nyaman. Teori dasar pendinginan. Pernahkah kamu berenang kemudian keluar dari kolam? Kita merasa sedikit dingin setelah berenang meskipun saat hari panas. Hal ini disebabkan air di badan menyerap panas dan menguap. Dengan alasan yang sama, kita merasa dingin saat mengoleskan alkohol pada lengan. Pada peristiwa ini, alkohol menyerap panas dan terjadi penguapan. Kita dapat membuat suatu benda menjadi lebih dingin dengan menggunakan gejala alam ini, yaitu cairan ketika menguap menyerap panas. Selanjutnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Suatu bejana yang memakai kran dimasukkan ke dalam kotak terisolasi. Cairan yang mudah menguap pada temperatur atmosfer dimasukkan ke dalam bejana. Apabila kran dibuka, cairan yang berada di dalam menyerap panas dari udara di dalam kotak, kemudian berubah menjadi gas dan keluar. Pada saat ini temperatur udara di dalam kotak lebih dingin daripada sebelum kran dibuka. Dengan cara inilah kita dapat mendinginkan suatu benda. Akan tetapi, cairan harus ditambah karena habis. Untuk itu diperlukan efek pendingin yang menggunakan metode di mana gas dikembalikan menjadi cairan dan selanjutnya kembali menguap menjadi gas. Lalu, apa sajakah komponen dari sistem AC itu? Yuk kita bahas, cekidot. 1. Kompresor. Kompresor ialah pompa untuk menaikkan tekanan refrigeran. Meningkatnya tekanan berarti menaikkan temperatur. Uap refrigeran bertekanan tinggi di dalam kondenser akan cepat mengembun dengan cara melepaskan panas ke sekelilingnya. Kompresor dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Tipe reciprocating. B. Tipe rotary. Tipe reciprocating terdiri dari tipe crank dan tipe swashplate, sedangkan tipe rotary terdiri dari tipe trap fan. Tipe crank. Di dalam tipe reciprocating, putaran crankshaft diubah menjadi gerakan piston bolak-balik. Tipe swashplate. Sejumlah piston disusun pada swashplate dengan interval 72 derajat untuk kompresor 10 silinder, atau interval 120 derajat untuk kompresor 6 silinder. Apabila salah satu sisi piston melakukan langkah kompresi, sisi lainnya melakukan langkah hisap. Tipe trap fan. Masing-masing fan dari true fan membentuk komponen integral dengan lawannya. Ada dua pasang fan yang disusun saling tegak lurus. Apabila rotor berputar, fan bergeser pada arah radial sehingga ujung-ujungnya bersentuhan dengan permukaan dalam silinder.
2. Polikompresor. Polikompresor diperlukan untuk melumasi bantalan-bantalan kompresor dan permukaan yang bergesekan. Alasannya sama seperti mesin yang memerlukan pelumasan. Polikompresor bersirkulasi melalui siklus pendinginan, maka harus menggunakan oli khusus yang disarankan. Oli yang disarankan antara lain, untuk kompresor tipe crankshaft disarankan menggunakan Denso Oil 6 atau Suniso nomor 5 GS. Untuk kompresor tipe swashplate disarankan menggunakan Denso Oil 6 atau Suniso nomor 5 GS. Untuk kompresor tipe trough fan disarankan menggunakan Denso Oil 7. 3. Magnetic clutch. Magnetic clutch digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan kompresor dari mesin. Komponen utamanya terdiri dari stator, rotor dan pressure plate. Prinsip kerja magnetic clutch adalah, apabila arus listrik dialirkan ke koil, dalam gambar sebelah kiri, akan timbul gaya magnet pada besi 2 dan gaya magnet pada besi 1. Konstruksi magnetic clutch. Magnetic clutch terdiri dari stator, rotor dengan puli, dan pressure plate untuk mengikat drive puli dan kompresor secara magnet. Stator diikat pada kompresor housing, dan pressure plate dipasangkan pada kompresor shaft. Dua ball bearing terletak di antara permukaan dalam rotor dan depan housing dari kompresor. Cara kerja magnetic clutch. Apabila mesin hidup, maka puli berputar karena gerakan oleh shaft melalui tali penggerak atau drive belt, tetapi kompresor tidak berputar kecuali magnetic clutch dialiri arus. Pada saat sistem air condition on, amplifier mengalirkan arus listrik ke stator coil. Selanjutnya gaya elektromagnet pada stator akan menarik pressure plate dan menarik plat terhadap permukaan gesek pada puli. Pergesekan antara permukaan dan plat menyebabkan clutch assembly berputar sebagai satu unit dan menggerakkan kompresor. 4. Kondenser. Kondenser digunakan untuk mendinginkan dan menyerap panas dari gas refrigeran yang telah ditekan oleh kompresor hingga bertemperatur tinggi. Tekanan gas yang tinggi dapat mengubah gas ini kembali menjadi cair. Gas refrigeran bertemperatur dan bertekanan tinggi ini karena dikompresikan oleh kompresor. Jumlah panas yang dilepaskan refrigeran gas di dalam kondenser sama dengan panas yang diserap di dalam evaporator ditambah panas kerja yang diperlukan kompresor untuk menekan refrigeran. Makin besar jumlah panas yang dilepaskan di dalam kondenser, makin besar pula efek mendinginkan yang akan diperoleh dari evaporator. Karena itu, kondenser dipasang di bagian depan kendaraan agar dapat didinginkan oleh aliran udara dari kipas radiator mesin dan aliran udara yang terjadi selama kendaraan bergerak. Belakangan ini, ada beberapa model yang dilengkapi dengan sebuah kipas eksklusif untuk kondenser. 5. Receiver atau dryer. Receiver atau dryer berfungsi untuk menampung sementara refrigeran yang telah menjadi cair oleh kondenser untuk kemudian mensuplainya sesuai dengan beban pendinginan, serta untuk membersihkan dari kotoran dan uap air yang merugikan bagi siklus refrigeran. Untuk itu di dalamnya terdapat filter, desiccant, receiver, dan dryer. Pada sisi atasnya terdapat side glass untuk melihat kondisi aliran refrigeran. Bila refrigeran mengandung kotoran atau abu, kotoran ini cenderung akan menimbulkan karat pada komponen-komponen yang fungsional. Dan juga dapat menjadi beku di dalam expansion valve orifice dan plug orifice lalu menghalangi aliran refrigeran, atau membeku di dalam evaporator dan menghalangi aliran refrigeran. Untuk mencegah gangguan seperti ini, maka diberi desiccant. 6. Expansion valve. Setelah melewati receiver dan dryer, refrigeran cair diinjeksikan keluar melalui orifice. Refrigeran segera berubah menjadi kabut yang tekanan dan temperaturnya rendah. Alat untuk melakukan ini disebut expansion valve. Expansion valve dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. 1. Expansion valve tekanan konstan. 2. Expansion valve tipe thermal. 7. Evaporator. Fungsi evaporator kebalikan dari kondenser. Keadaan refrigeran sebelum expansion valve masih 100% cair. Segera setelah tekanan cairan turun, cairan mulai mendidih kembali sambil menyerap panas dari udara yang melewati sirip-sirip pendingin evaporator, dan mendinginkan udara. Evaporator terbuat dari aluminium dan mempunyai tipe antara lain: tipe plate fin, tipe serpentine fin dan tipe drawn cap. 8. Blower. Blower pada AC mobil berfungsi untuk menyerap udara yang berada di area sekitar blower. Udara tersebut akan diembuskan kembali ke bagian kabin melewati evaporator dan sirip-sirip. 9. Pressure switch. Pressure switch dipasang di antara receiver dan expansion valve.
Fungsinya untuk mendeteksi bila tekanan pada sisi tekanan tinggi siklus refrigeran adalah tinggi, dan mematikan switch magnetic clutch ketika keadaannya tidak normal serta menyetop kerja kompresor untuk mencegah kesulitan yang timbul dari komponen-komponen yang berhubungan dengan siklus refrigeran. 10. Alat pencegah pembekuan atau anti-frosting device. Bila udara hangat melewati fin evaporator dan menjadi dingin, kelembaban dari udara tadi menempel pada fin evaporator. Bila temperatur fin turun menjadi 0 derajat Celcius 32 derajat Fahrenheit, atau lebih rendah, maka kelembaban yang menempel tadi akan mengembun dan membeku. Akibatnya fin evaporator tertutup es dan efek pendinginan akan berkurang. Keadaan ini harus dicegah. Salah satu dari dua metode inilah yang biasanya digunakan untuk mencegah pembekuan. 12. Peralatan idle up. Ketika kendaraan melalui jalan yang macet atau diam di tempat, yang mana mesin tetap hidup, yaitu ketika pada putaran idle atau mendekati idle, dan output mesin kecil, bila pada saat ini kompresor dihidupkan akan memerlukan tenaga mesin yang lebih besar, kemungkinan akan terjadi overheating atau mesin mati. Karena itu ditambahkan peralatan idle up untuk menaikkan putaran idling untuk membiarkan cooler bekerja bila air conditioning diperlukan saat lalu lintas macet berat atau dalam keadaan diam di tempat. Peralatan idle up berbeda bergantung pada tipe mesin dan sistem bahan bakar mesin. Sebagai contoh, dalam suatu mesin dengan karburator, sebuah VSV atau vacuum switching valve, dan menggunakan aktuator untuk membuka throttle dan meningkatkan kecepatan idling bila pendingin AC bekerja. Cara kerja siklus sistem AC. Kompresor melepaskan refrigeran yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan kompresor saat langkah pengeluaran atau piston stroke. Gas refrigeran ini mengalir ke dalam kondenser. Di dalam kondenser, gas refrigeran mengembun kembali menjadi cairan. Cairan refrigeran ini mengalir ke dalam receiver atau dryer yang menyimpan dan menyaring cairan refrigeran sampai evaporator memerlukan refrigeran. Expansion valve merubah cairan refrigeran menjadi campuran dan cairan yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Gas refrigeran yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam evaporator. Blower meniupkan udara ke arah evaporator sehingga menyebabkan udara menjadi dingin. Udara ini kemudian dialirkan ke dalam kabin ruangan. Refrigeran yang telah menyerap panas kemudian menjadi gas yang bersuhu tinggi dan kemudian mengalir melalui kompresor untuk disirkulasikan kembali, begitu seterusnya. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kamu telah mengetahui apa itu AC, prinsip kerja AC, komponen sistem AC, dan cara kerja sistem AC. Ingat dan catat baik-baik ya. Demikian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, salam.